dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September tahun 2020, pukul 08.10 waktu Indonesia bagian Barat, desentralisasi pendidikan pengembangan spesialisasi, pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk fungsi teknis Intelkam, fungsi teknis Binmas, dan fungsi teknis Sabara secara resmi saya nyatakan dibuka. Pola pendidikan spesialisasi dengan model desentralisasi seperti ini merupakan model yang kita pilih untuk mengatasi. Yang pertama adalah kendala luasnya wilayah. Yang kedua, besarnya jumlah personil Polri. Yang ketiga adalah terbatasnya waktu dan cepatnya perubahan tantangan dalam pemeliharaan Kamtibmas seiring dengan perkembangan masyarakat yang dihadapi oleh Polri. Selama ini pola operasional pendidikan spesialisasi dilaksanakan secara terpusat di pusdik-pusdik sehingga hanya mampu menyerap 10% dari total personil Polri yang ada. Padahal pendidikan pengembangan spesialisasi ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk pengembangan kemampuan spesialisasi setelah pendidikan pembentukan. Sumber daya manusia adalah aset utama organisasi, sebagai unsur utama yang menentukan keberhasilan organisasi Polri. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, serta pengalaman dan integritas moral, skill, attitude, knowledge, dan experiential, sebagai prasyarat kompetensi profesionalitas profesi Polri. Sebagai aset utama, maka harus dirawat dan dikembangkan pada seluruh aspek, baik aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan moralitasnya melalui program pendidikan dan latihan sebagai proses refreshing, upgrading, dan updating, sehingga selalu akan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tantangan tugas yang dihadapi. Marilah kita hilangkan pandangan dan kesan bahwa penugasan pada bidang pendidikan dan latihan adalah tempat yang tidak penting, sehingga dijadikan sebagai sarana penempatan orang-orang yang bermasalah untuk numpang naik pangkat atau mendapat jabatan. Akibatnya menimbulkan kesan ketika ditugaskan di lembaga pendidikan dan latihan akan merasa dibuang dan tidak ada motivasi. Kondisi seperti ini tidak boleh terjadi. Justru lembaga pendidikan dan latihan harus menjadi prioritas agar bisa menjalankan misinya dengan efektif. Langkah itu sudah mulai kita lakukan, mulai dari pembenahan moralitas dan motivasi personil di Lemdiklat. Personil yang ditugaskan di Lemdiklat Polri adalah personil yang hebat dan berprestasi, setidaknya memiliki syarat well educated, well motivated, memiliki pengalaman dan integritas moral yang baik. Karena akan menjadi teladan dan melakukan transformasi pengetahuan dan keterampilan, transformasi pengalaman dan moralitas kepada para peserta didik. Dengan latar belakang itulah, maka saat ini kita buka pendidikan spesialisasi pengembangan fungsi Harkantibmas dengan sistem desentralisasi pada bidang fungsi teknis Intelkam, Binmas, Sabara sebagai pengemban fungsi deteksi dini, preemptif dan preventif, dan manajemen operasional Polsek sebagai satu materi pelatihan baru untuk memberikan bekal kemampuan manajerial para Kapolsek atau calon Kapolsek yang selama ini belum pernah dilaksanakan pelatihan. Dengan pola pendidikan seperti ini, maka kita akan mampu melakukan suatu lompatan yang luar biasa atau quantum leap dalam meningkatkan jumlah personil yang dididik. Bahwa pendidikan dan latihan adalah darah dan energi yang harus menghidupkan jalanan organisasi. Karena proses pendidikan itu menanamkan nilai-nilai profesionalitas, integritas, dan doktrin kepada seluruh personil yang mewakili organisasi ini. Pendidikan dan latihan adalah penjaga eksistensi budaya profesionalitas Polri dan menjalankan proses regenerasi serta kaderisasi profesionalitas dan leadership Polri. Sehingga pendidikan dan latihan memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan dan masa depan organisasi Polri itu sendiri.